Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berangkat ke kandang, jadi hiburan saya adalah berbagi ilmu dan belajar. Ini ada beberapa jenis bibit apukat, ada 8 macam jenis apukat, dan akan saya kenalkan dan akan saya tunjukkan perbedaannya. Seperti apa? Ada Bukener, ada B10, ada Yellow, ada Mickey, ada Alligator, ada Hass, ada Red Vietnam. Itu yang membedakan di mananya. Yuk kita sama-sama belajar dan saya tunjukkan untuk perbedaannya. Oke, yuk lanjut, let's go. Jadi ini teman-teman, ini ada 8 ya. Sampai sana itu 8 sudah saya taruh di depan satu-satu, ada 8. Ini ada 8. Nah, seperti ini. Ini, dan akan saya mulai dari sini. Kelihatan enggak ini? Coba dulu. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini adalah jenis dari Red Vietnam. Red Vietnam ini mempunyai ciri ketika terubus dia warnanya merah seperti ini. Merahnya sekitar 75%. Nah, ini teman-teman. Oke. Ini Red Vietnam, jenis Red Vietnam. Kayak gini. Tak perlu dekat lagi, nah, kayak gini. Nah, ini dia. Ini Red Vietnam. Ini di dataran medium. Untuk Red Vietnam ini bisa ditanam di dataran medium, menengah bisa. Terus lanjut lagi, ini ada jenis apukat Hass yang mempunyai buah yang sangat fantastis harga per kilonya. Buah Hass ini tidak bisa ditanam di dataran rendah, cuma antara bisa berbuah, maksimalkan buah masih belum diketahui, masih belum ada. Jadi kebanyakan yang sudah valid terbukti itu di dataran tinggi. Jadi Hass ini khusus di dataran tinggi, sekitar 800 up lah untuk ketinggiannya. Untuk jenis bibit apukat Hass, dia mempunyai daun seperti daun apa ya namanya ya, seperti daun nangka. Daunnya panjang-panjang seperti ini. Untuk membedakan kalau Hass itu banyak, jadi bedanya seperti kayak kalau saya katakan kayak daun nangka, jadinya seperti ini. Oke, ini untuk bibit apukat Hass. Kita lanjut lagi ke apukat Mickey. Apukat Mickey sudah banyak ditanam di Indonesia, di depan rumah masyarakat sudah banyak, di rumah-rumah tetangga itu banyak yang nanam Mickey karena memang mempunyai buah yang saya katakan ya enak, dari rasa, dari gurihnya, besarannya tidak terlalu besar, jadi bisa dimakan satu kali. Buah meja bisa. Mickey punya kriteria daun agak melekuk di daunnya, satu di pinggiran daun tidak ada gerigi, cuma dia seperti ini, bergelombang. Kalau terubus dia warnanya kuning, bukan merah. Kalau Red Vietnam kan merah, ini semu-semu kuning, kuning kemerahan sedikit. Itu Mickey. Mickey bisa ditanam di dataran rendah sampai menengah bisa. Terus ini Alligator juga banyak ditanam oleh masyarakat, mempunyai buah yang cukup besar.
bisa 1 kilo lah untuk buahnya untuk aligator. Cuma secara rasa masih kalah sama Mickey. Secara kegurian dan keluarnya rasa itu masih kalah ke Mickey. Ini kalau satu orang kayaknya tidak mampu untuk makan buah daripada jenis apukat aligator ini karena besar. Tidak tidak bisa dimakan satu kali makan gitu, enggak bisa. Kalau Mickey kan kecil ya, berat paling enggak 300 gram lah sampai 400 lah kalau Mickey. Kalau aligator ya bisa 1 kilo lebih ini. Daunnya kalau masih terubus kayak gini panjang-panjang, tapi kalau sudah besar kayak gini juga agak panjang juga untuk daunnya, agak memanjang seperti ini. Oke, terus beda nih, tak bedakan ya, hampir sama kayak khas, cuma khas ini khas. Nah beda kan, khas itu mempunyai kriteria yang unik. Jadi daunnya itu melengkung ke bawah seperti ini teman-teman. Nah, ini kan melengkung ke bawah. Kalau ini kan ke atas daun. Nah, lebih panjang, lebih sempit inilah untuk lebarnya. Ini kan ke sampingnya masih lebih lebar, kalau ini lebih sempit ke sampingnya. Ini aligator, ini khas. Kalau aligator ke atas, kalau khas ke bawah, nekuk ke bawah. Oke lanjut ya. Nah ini dia, ini adalah yellow, apukat yellow. Di Indonesia masih banyak, masih sedikit lah untuk menanamannya. Yang paling banyak adalah aligator, Mickey, sama Marcus. Ini yellow, masih jarang ditanam maksudnya. Dia mempunyai ciri-ciri daun yang lebar seperti ini. Kayak daun apa ini ya? Dia lebar seperti ini, bunder daunnya. Ini yang masih kecil, panjang juga. Nah, kalau terubus dia warnanya merah, 80% merah. Ini. Kalau yang red Vietnam itu kan sekitar 75% merah. Kalau ini 80% merah. 90 lah, 90% merah. Lebih pekat merahnya daripada red Vietnam. Buahnya saya belum tahu rasanya seperti apa. Ini sama-sama belajar ya, mengenal bibit. Kita lanjut SAP 034. SAP 034 mempunyai keunikan buah itu panjang seperti terong, teman-teman. Daunnya hampir sama dengan yellow. Cuma ini bedanya kalau yellow itu bunder kayak gini. Bunder memanjang kayak gini. Tapi kalau untuk SAP 034 itu seperti daun waru bentuknya. Dari segi tulang daun lebih renggang. Ini SAP 034 sudah banyak yang nanam juga, sudah banyak yang sudah mulai panen juga. Panjang-panjang untuk apa namanya buahnya. Nanti di video ini akan saya sisipkan buahnya itu seperti apa, gitu ya. Nah, spilkan juga nantinya. Oke, lanjut ke B10 atau kita kenal dengan bokong ten. Ini khususnya di Tulungagung masih belum banyak yang nanam. Masih didominasi untuk masyarakat itu atau tingkat keluarga atau per rumah itu hanya sekarang masih didominasi sama Mickey, Marcus sama aligator.
Daunnya ya lancip-lancip, hampir sama dengan daun aligator. Cuma kalau aligator lebih besar, lebih lebih besar maksudnya daunnya. Kalau ini lebih kecil, lancipnya sama untuk bokong ten atau B10. Di Tulungagung, khusus Tulungagung masih belum banyak yang tanam. Buahnya bunder-bunder, kayak buahnya Miki. Cuma ada perbedaan nantinya. Nanti tak sepilkan teman-teman. Untuk buahnya itu seperti apa. Oke, lanjut ya. Ini bukener. Bukener. Daunnya hampir sama kayak sap 034. Cuma ini lebih ramping. Kalau sap 034 daunnya seperti daun waru. Kayak gitu. Ini tak bedakan ya. Ini bukener. Saya juga masih belum tahu rasanya, masih belajar, jadi mengenal jenis bibit dulu. Jadi belajarnya itu sama teman. Berapa tahun belajar enggak hafal-hafal sampai sekarang. Nih bedanya. Ini sap 034. Kalau kalau ini bukener. Jadi seperti itu. Beda kan? Ini pinggirannya melekuk, ada gelombang. Kalau ini enggak ada. Ada sedikit, teman-teman. Gitu ya. Oke. Sekilas pengenalan jenis bibit apukat yang ada di rumah sekitar 8 jenis. Jadi bedanya itu. Nanti tak sepilkan lagi, ada tambahan lagi untuk jenisnya. Karena tersedianya di rumah hanya 8 jenis apukat ini. Ini teman-teman. Ini bisa diorder ini teman-teman. Bisa diorder. Bisa kalau mau order nanti bisa lewat komentar di YouTube kami. Oke ya. Mungkin ada saran atau apa, saya tunggu di kolom komentar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi cukup sekian dulu teman-teman review beberapa jenis apukat, pengenalan beberapa jenis apukat dan bedanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon sarannya bisa lewat komentar di channel kami. Jangan lupa tetap dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.